Bismillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa ba'd. Alhamdulillah, puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tak terhingga yang senantiasa Allah terus-menerus berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, Rasulullah Sayyiduna Muhammadin, juga kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ali baitihil kiram, juga kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in, dan kepada seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil ma'ad insyaallah. Baik, jemaah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita hadir bermujalasah, dan insyaallah hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah li Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah rahmatal abrar, wasa'allahu dharihahu wa nafa'ana Allahu bi'ulumih fid darain, amin amin ya rabbal alamin. Baik, setelah pembahasan terakhir kita terkait langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setibanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, langkah-langkah prioritas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah lakukan di kota Madinah. Ya, itu pembahasan kita yang lalu. Mulai dari Rasulullah membangun masjid, terus kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Yang ketiga, Rasulullah membangun pondasi berupa undang-undang, ya, merupakan undang-undang. Baik, kita masuk ke pembahasan yang baru, al-qismul khamis, marhalatul harbid difa'iyah. Jadi sekarang bagian kelima, yakni fase di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai defense dari serangan-serangan musuh, ya. Di Rasulullah ini bertahan dari serangan-serangan musuh-musuh Islam. Baik, awal mula peperangan, badul qital, awwalu ghazwatin ghazaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perang pertama yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira perang apa, Pak? Yang tahu perang pertama umat Islam? Hah? Perang Badar. Iya. Alhamdulillah, hampir betul. Ya, hampir betul. Jadi ternyata sebelum perang Badar tuh sudah ada peperangan, ya. Tapi peperangannya tidak jadi karena musuhnya minta untuk berdamai. Qulna fima madha in asaha ma dallat alaihi al-ahadits wal athar anna bada masyru'iyyatil qital innama kana ba'da al-hijrah wa laqad
wada'at hadhihi al-mashru'iyyah mawdi' at-tanfidh fi syahri Safar ala ra'si 12 syahran min hijratihi sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah. Jadi permulaannya ini terjadi pada bulan Safar. Di permulaan bulan Safar. Ini awal-awal ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermaksud untuk meladeni tawaran peperangan dari musuh. Faqad kharaja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idzaka li awwali marratin biqasdil ghazwi. Ini pertama kalinya bulan Safar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar untuk berperang. Dan perangnya itu adalah perang wa kanatil ghazwatu idzaka ghazwatu Widan. Jadi nama perangnya perang Widan. Jadi ada perang Widan. Siapa yang dihadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Salah satu dari kelompok orang-orang Quraisy dari Bani Hamzah. Walakinnahu alaihi salatu wassalam kufiyal qital faqad wada'ahu Banu Hamzah, tapi enggak jadi itu pertempuran. Wa'adan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu ilal Madinah duna qitalin. Bani Hamzah memutuskan untuk berdamai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak terjadi peperangan Widan itu. Nabi Muhammad pun menerima tawaran untuk berdamai sehingga tidak terjadi peperangan dan kembalilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat ke kota Madinah. Baru setelah itu Ghazwatu Badr, perang Badar. Nah ini perang Badar. Jadi kalau perang yang memang akhirnya berhadapan dengan musuh pertama kali Badar. Tapi kalau perang perselisihan yang memicu untuk berperang tadi Widan, perang Widan, tapi nggak jadi. Sekarang Ghazwatu Badril Kubra, perang Badar Kubra. Wasababuha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sami'a ba'ir tijarati li Quraisy qadimatan minasyam bi isyrafi Abi Sufyan bin Harb. Jadi pemicunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar kedatangan kafilah dagang orang-orang Quraisy dari Syam, dari Syria utara, ke bawah ke Madinah, baru nanti ke bawah lagi kota Mekah. Jadi kalau orang dagang ke Syam itu lumrah mereka melewati Madinah sebagai jalan untuk pergi dan pulang, karena letaknya di tengah-tengah begitu. Nah Rasulullah mendengar nih kafilah dagang datang dari Syam bi isyrafi Abi Sufyan bin Harb yang dipimpin oleh Abu Sufyan ibnu Harb. Fanadamal muslimina ilaiha liyakhudhuha liqa'a ma tarakuhu min amwalihim fi Makkah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berencana untuk menghadang kafilah dagang Quraisy ini dengan alasan untuk mereka ambil hartanya secara harta orang-orang muhajirin yang dari Mekah dulu saat hijrah tuh pada ditahan-tahanin sama orang Quraisy. Jadi waktu hijrah tuh umat Islam nggak boleh bawa harta, Pak. Semua ditinggalkan. Pilihannya pulang lagi ke Mekah, silahkan kembali ke agama nenek moyang, terus hidup dengan normal. Atau kau boleh pergi dari kota Madinah, tapi jangan kau bawa sepeser pun dari hartamu, dipaksalah begitu. Kalau kita kemarin bahas beberapa sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebut saja Suhaib Ar-Rumi yang dia tinggalkan hartanya itu. Terus kemudian Abdurrahman bin Auf, terus beberapa sahabat semisal Abu Salamah dan Ummu Salamah. Bukan hanya harta, harus berpisah antara suami dan istri. Pokoknya dibuat sengsara, bahkan digiring supaya mereka ke Madinah tanpa bekal, berharap di pertengahan jalan kehabisan bahan makanan, kehabisan bekal, terus mati, kan begitu. Jadi jahat betul orang-orang Quraisy.
Nah, Rasulullah pengen menghadang nih kafilahnya atau kafilah dagang Abu Sufyan bin Harb. Ini salah satu pembesar Quraisy. Ya, ahadu sonadid Quraisy, salah satu pembesar orang-orang Quraisy. Dicegat, kenapa? Kita ambil hartanya, sebagaimana dulu mereka menahan semua harta-harta kita. Ya. Fa khafa ba'duhum lidzalika wa tathaqala akharun iz lam yakunu yatasawwaruna qitalan fi dzalik. Akhirnya sebagian menyambut seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo deh, kita ikut saran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebagian lagi memutuskan nggak ikut serta. Kenapa? Karena memang awalnya cuma pengen nyegat doang, tidak ada maksud untuk berperang gitu. Awalnya menyegat doang. Sementara dari pihak Abu Sufyan yang bawa kafilah dagang ini, tahassasa Abu Sufyan al-amr wa huwa fi tariqihi ila Makkah. Dalam perjalanannya itu Abu Sufyan udah ngerasa nih bahwa kafilah dagangnya lagi diincer sama kaum muslimin. Fa arsala Damdam ibnu Amr al-Ghifari ila Makkah liyukhbira Quraisyan bil khabar wa yastanfiruhum lil khuruj muhafazatan ala amwalihim. Makanya saat udah ngerasa diintai sama umat Islam, terus dia juga punya mata-mata yang kayaknya menginformasikan bahwa kaum muslimin ini ngincer kafilah dagang sebagai bentuk pembalasan atas apa yang orang-orang Quraisy dulu lakukan sebelum mereka hijrah. Maka dikirimlah salah satu orang kepercayaannya Abu Sufyan, namanya Damdam ibnu Amr. Ya. Namanya Damdam bin Amr. Damdam, segeralah engkau pulang ke Mekah, tolong kasih tahu sama orang-orang Quraisy bahwa kita akan dihadang oleh muslimin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya. Tolong kasih tahu. Maka bersegeralah Damdam bin Amr ini untuk ke Mekah untuk menginformasikan pesan yang dikirim oleh Abu Sufyan ibnu Harb. Ya. Fabalagal khabar Quraisyan fatajahhazu ya musri'an. Kemudian khabar ini, informasi yang dibawa sama Damdam, pesan dari Abu Sufyan sampai ke orang-orang Quraisy. Maka mereka bersegera untuk bersiap-siap. Fa kharaja kulluhum qasidinal ghazwa. Semuanya siap-siap untuk berangkat berperang melawan muslimin begitu. Ya. Hatta innahu lam yatakhallaf min asyrafi Quraisy ahad. Sampai-sampai nggak ada dari petinggi dan pembesar Quraisy yang ketinggalan. Semuanya berangkat perang. Nafsu betul, ya, nafsu betul. Wa kanu qariban min alfi muqatil, kurang lebih bawa pasukan 1000. Ya. Jadi emang mereka nunggu-nunggu momentum. Ya. Begitu ada apa namanya penyulut ya. Mereka langsung itu memang udah gregetan sama umat Islam, apalagi setelah terdengar informasi kaum muslimin di sana ya makin kokoh, persatuan makin kuat, makinlah mereka berhasrat itu untuk menjatuhkan kaum muslimin yang dulu adalah bagian dari mereka, sama-sama orang Quraisy. Ya. Ketidaksukaan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan mereka nafsu betul untuk datang berperang melawan kaum muslimin. Ya. Wa kharaja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi layal madat min syahri Ramadan ma ashabihi wa kanu fi ma rawahu Ibnu Ishaq 314 rajulan wa kanat ibiluhum 70. Naam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ya, untuk mencegat kafilah dagang Abu Sufyan. Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 314 orang. Berapa, Pak? 314 orang.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga membawa 70 unta. Yata'aqabu 'alal wahidah minha isnani aw salasa minas sahabah. Jadi satu onta dipakai 2 sampai 3 orang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa hum la ya'lamuna min amri Quraisy wa khurujuhum syai'a. Sementara umat Islam nih yang 314 bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak tahu bahwa Abu Sofyan udah minta bala bantuan kepada pembesar-pembesar Quraisy melalui dom-dom tadi. Umat Islam nggak tahu. Awalnya pengen nyegat saja. Ya. Amma Abu Sofyan faqad utiha lahu ayyahruza 'irahu. Sementara Abu Sofyan sebenarnya ini udah lolos dari intayan kaum muslimin. Jadi kan mau dicegat di tengah jalan. Sebenarnya Abu Sofyan udah lolos. Karena Abu Sofyan izalaka tariqas sahil ila Makkah. Ya, wa ja'ala ma badrin an yasarih. Naam. Jadi waktu mau dicegat nih sebenarnya Abu Sofyan udah lolos karena dia lewat jalan lain, lewatnya lewat tepi pantai yang memang nggak biasa dilalui sama orang-orang kebanyakan. Jadi sebenarnya Abu Sofyan udah lolos, gitu. Harusnya nggak ada peperangan harusnya, karena Abu Sofyan udah lolos dari sergapan atau hadangan kaum muslimin. Ya. Terus kemudian summa inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam atahu khabar bimasiri Quraisy ilal muslimin fastashara man ma'ahu min ashabih fatakallama al muhajiruna kalaman hasanan. Terus kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat kabar nih, ternyata musuh-musuh bala bantuan dari Abu Sofyan datang. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bertanya kepada para sahabat. Jadi Rasulullah ini nggak serta merta mengeksekusi satu pendapat atas pendapat pribadi, enggak. Rasulullah suka ngajak sahabat-sahabat untuk bermusyawarah. Ya. Kemudian sahabat-sahabat Rasulullah salah satunya adalah Miqdad bin Amr. Miqdad berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, imdi lima amarakallahu fa nahnu ma'ak." Ya Rasul, kasih tahu saja sama kami. Allah nyuruh apa? Kasih tahu, Allah nyuruh dirimu apa ya Rasul, kami pasti ada di belakangmu. Pokoknya kami akan backup deh ya Rasul. Begitulah kurang lebih ya. Walakin Nabi zalla yanzuru ilal qaum wa yaqulu lahum. Tapi Nabi Muhammad ingin memastikan sallallahu alaihi wasallam kepada kaumnya, karena informasinya nih udah banyak bala bantuan orang-orang Quraisy datang ya. Nggak sebanding lah 314 melawan 1000 orang, dan Rasulullah memang udah ngirim mata-mata ya. Maka Rasul pengen memastikan beneran kalian ridho ikhlas untuk berada di belakangku, kata Rasul ya. Usyiru alayya ayuhan nas, ayo coba akhbir ilayya, gimana pendapat kalian? Sama nggak sama kayak Miqdad nggak pendapat kalian ini? Terus kemudian berkata salah satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya Sa'ad bin Mu'az al-Ansari, orang Ansar. Wallahi laka'annaka turiduna ya Rasulullah. Ya Rasul, tampaknya engkau menghendaki sikap kami ya Rasul. Kau sudah tahu apa yang kami inginkan, yakni berperang bersama, berada di belakang dirimu ya Rasulullah. Gitu. Ya. Itu kata sahabat Rasulullah Sa'ad bin Mu'az. Qala ajal, oke kalau begitu kata Rasul. Ya. Faqala Sa'ad, maka Sa'ad nimpalin lagi perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad amanna bika wa sadaqnak wa syahadna anna ma ji'ta bihi huwal haq. Ya Rasulullah, kami udah beriman kepada dirimu dan kami membenarkan dirimu. Kami bersaksi ya Rasul bahwa apa yang datang kepada dirimu adalah sesuatu yang hak. Dan kami sudah berjanji untuk mendengar dan taat terhadap semua yang engkau katakan kepada kami.
famdi lima aratta fanahnu ma'ak fawallazi ba'asaka bil haqq law ista'radta bina hadzal bahr faqadtahu lakhatnahu ma'ak. Ya Rasulullah, sekarang kau katakan kami harus gimana? Pasti kami bela dirimu. Ya Rasul, saksikanlah, seandainya engkau berhadapan dengan laut, engkau menceburkan dirimu ke dalam laut, lakhatnahu ma'ak, kami juga bakalan ikut nyembur ya Rasul. Pokoknya kau bilang A, kami lakukan A. Kau minta B, kami lakukan B. Sam'atan wa ta'atan ya Rasulullah. Pokoknya patuh ya Rasul, patuh. Ya. Begitulah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kebayang ya, iman para sahabat tuh kayak gimana. Ini kan perdana nih, yang perang apalagi melawan pasukan besar. Presentase untuk kalah juga kan besar sebenarnya. 300 banding 1000, 1 banding 3. Apalagi orang-orang Quraisy dikenal juga dengan kelihayan mereka bermain pedang. Bahkan di pasar Ukaz di Mekah itu ada satu kompetisi rutin, kompetisi tahunan, kompetisinya itu bulat. Ya. Jadi sebenarnya secara logika itu 1 banding 3. Tapi para sahabat Rasulullah SAW dengan keimanannya kepada Allah, kepada Rasulullah, mahabbah mereka kepada Allah dan Rasulullah, pokoknya ya Rasul, apapun perintahmu, sam'atan wa ta'atan ya Rasulullah, kita pasti taat, kita pasti taat. Ini menggambarkan keimanan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau waktu itu pasukannya kita sih bilang sama Rasul, ya Rasul, 1 banding 3 ya Rasul, kita cari kekuatan dulu deh, kalau udah seimbang baru kita perang begitu. Tapi nggak demikian dengan para sahabat Rasul. Ya Rasul, kau bilang perang, perang. Kau bilang pulang, pulang. Pokoknya sam'atan wa ta'atan. Jadi Masya Allah, luar biasa. Naam. Fasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu sa'at tsumma qala siru wa abshiru fa innallaha qad wa'adani ihda ta'ifatain wallahi laka'annil an anzuru ila masari'il qaum. Jadi kata Rasulullah, ayo kalau gitu jalan dan berita gembira untuk kalian semua karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kebaikan untuk diriku. Ya. Faqad wa'adani ihda ta'ifatain. Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan aku di antara 2 kelompok. Ya. Wallahi laka'annil an anzuru ila masari'il qaum, dan demi Allah seolah-olah aku sekarang sudah melihat tempat-tempat mereka di mana mereka itu akan terbunuh bergelimpangan, kata Rasulullah. Jadi dalam salah satu riwayat nih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam udah tahu nanti fulan matinya di sini. Nah, itu petinggi Quraisy matinya di sini. Umayyah bin Khalaf mati di sini, Abu Jahal mati di sini, fulan mati di sini. Itu Rasulullah udah ngomong begitu tuh. Wasadaqallah wasadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti di akhir beneran tuh Pak. Ketika Rasul bilang Abu Jahal mati di sini, beneran mati di situ. Kemudian Rasul Umayyah bin Khalaf mati di sini, mati di situ. Laqad sadaqallah wa sadaqa rasuluhul habibul karim. Ya. Jadi Masya Allah. Ya Rasulullah bilang, aku udah ngelihat di mana nanti musuh-musuh kita akan bergelimpangan, fulan kata Rasulullah. Oh, makin semangat umat Islam saat itu. Ya. Kemudian waqad kana arsala Abu Sufyan ilaihim ayyarji'u ila Makkah. Ya. Oh, enggak, maaf, kelewatan satu baris. Summa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhadha yatajassasu akhbar Quraisy wa adaduhum an tariqil uyun allati bassaha hatta alimal muslimun annahum ma baina 900 wa 1000, ya, wa anna fihim ammatu zu'ama'il musyrikin. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kirim mata-mata. Coba lihat orang-orang Quraisy yang lagi datang untuk ngasih bantuan sama pasukan Abu Sufyan ini, ya. Hingga diketahui bahwa jumlah musuh itu 900 orang sampai 1000 orang. Ya.
dan semua pembesar-pembesar musyrik Quraisy ikut. Wah, Rasul dapat informasinya. Ya. Sementara Abu Sufyan itu ngasih pesan kepada orang-orang Quraisy ini yang lagi ngasih yang mau ngebantuin ini. Ya. Ayyarji'u ila Makkah, udahlah, pulang aja kita ke Mekah. Ya. Innahu qad ahrazal air. Soalnya ya kafilahnya udah selamat gitu, ngapain juga perang, kata Abu Sufyan. Orang kita udah lolos, nggak usah perang lah gitu. Walakinna Aba Jahlin asarra 'alal mudhi. Tapi Abu Jahal bersikeras. Emang ini udah keubun-ubun, keselnya sama Rasul, keselnya sama kaum muslimin. Abu Jahal bersikeras. Wa kana mimma qal, terus dia berkata, wallahi la narji hatta narida badran. Kita nggak akan pulang sampai kita nanti tiba di Badar. Fanuqimu alaihi salasan, kita tinggal di situ 3 hari. Wah, petantang petenteng, sombong betul. Fanan harul juzur, ntar kita motong hewan-hewan ternak kita potong onta, potong kambing. Ya. Wa nut'imut ta'am, ntar kita makan-makan. Nah itu. Kita kasih lihat bagaimana kebesaran kita. Wa naskil khamra wa ta'zifu alaina al-qiyanu. Ntar kita minum-minum khamar, pokoknya kita pesta-pesta juga di Badar itu. Kita buat mereka mentalnya jatuh. Ya. Nanti kita panggil wanita-wanita penghibur kita untuk menghibur. Wa tasma'u binal Arab, sampai orang-orang Arab tuh dengar. Se-Arab itu tahu wa bimasirina wa jam'ina fala yazaluna yahabunana. Maka mereka akan gentar kepada kita selama-lamanya. Ya. Kata Abu Sufyan, pulang aja pulang. Kata Abu Jahal, nggak bisa. Sebelum nanti kita tiba di Badar, kita nginep 3 hari, kita potong ternak, kita makan-makan, minum-minum khamar, dihibur sama wanita-wanita yang mereka nggak bisa lakukan itu, supaya mereka gentar terhadap kita selama-lamanya. Nah, ini kecongkakan seorang Abu Jahal. Waraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yaj'aru ila Allah ta'ala bid-du'a masaan wa lailatan. Ya. Terus Rasulullah nggak berhenti berdoa. Ini menjelang peperangan ya. Rasulullah masih doa. Padahal udah dikasih keyakinan sama Allah, bahkan diperlihatkan fulan mati di sini, fulan mati di situ gitu. Tapi tetap ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang-orang beriman. Walaupun udah dilihatin sama Allah itu. Ya. Tapi inilah hakikat seorang hamba yang terus bersandar dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi tetap minta sama Allah. Apa doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahumma hazihi Quraisy qad aqbalat bi khuyala'iha wa fakhiriha tuhaddika wa tukadzibu rasulak. Ya Allah, nih lihat nih orang Quraisy, ya Allah. Mereka datang dengan pembesar-pembesar mereka yang super sombong itu, yang angkuhnya nggak ketulungan itu, ya Allah. Mereka mendustakan Rasulmu, kata Rasulullah dalam doanya. Allahumma fanasrukal ladzi wa'adtani, Allahumma ahinhumul ghudah. Tolonglah kami sebagaimana engkau menjanjikan diri kami untuk kau berikan pertolongan, ya Allah. Ya Allah, hancurkan mereka besok, binasakan mereka besok. Itu doanya Rasul. Ya. Wa zala yunashidullah mutadarrian wa khashian. Rasulullah terus doa dengan kekhusyuan. Ya. Begitu pula para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ngelihat Rasulullah doa, yang lain ikutan doa. Ya Allah, berikan kami kemenangan, ya Allah. Berikan kami kesabaran, berikan kami keberanian. Itu doa-doanya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun udah pasti tetap doa. Ya. Nah kita nih yang belum pasti, kenapa ndak mau doa, kan begitu. Sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam udah kasih kisi-kisi bagaimana kekuatan doa itu. Ya. Kita diminta untuk berdoa, untuk memperlihatkan kepada Allah sejauh mana kebutuhan kita kepada Allah, sejauh mana keterbatasan kita sebagai seorang makhluk gitu.
Maka kata Allah, aku senang kalau ngelihat tangan kalian tuh ngangkat tangan berdoa kepadaku, senang. Tandanya kalian butuh kepadaku. Gitu, ya. Nah, jadi ini kekuatan doa, kekuatan doa. Wa fi sabihati yaumil jumu'ah, pada satu hari di hari Jumat, ya. Bada al-qital bainal musyrikina wal muslimin. Oh, akhirnya terjadilah peperangan antara orang-orang musyrik dan juga orang-orang muslim. Ya. Terus kemudian wa akhadhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil, ya, hufnatan minal husaba fastaqbala biha Quraisy wa qala syahatil wujuh. Terus Rasulullah ngambil apa? Husaba, yakni pasir-pasir itu, kerikil-kerikil, terus dilemparkan ke arah orang-orang musyrik. Sahatil wujuh, sahatil wujuh, ya. Kalau bahasa kita, pokoknya Allah akan membinasakan kalian, ya. Syahatil wujuh itu wajah-wajah yang muram, pokoknya Allah akan kalahkan kalian, begitu. Siap. Wa ayyadallahu al-muslimina bil malaikah yuqatiluna ila janibihim. Enggak hanya di situ, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat-malaikatnya untuk membantu umat Islam memerangi kaum musyrikin. Jadi Allah ngasih bala tentara dari malaikat-malaikatnya. Ya. Wan hasaral qital an-nasrin kabirin lil muslimin. Akhirnya umat Islam, singkat cerita, mendapatkan kemenangan besar. Wa qutila fi tilkal mauqi'ah sab'una min sanadidil musyrikin. Maka pada saat perang Badar itu terbunuh 70 pembesar musyrik Quraisy. Ya. Wa usira sab'un, 70 orang jadi tawanan. Wastashhada minal muslimina 14 rajulan. Sementara dari pihak kaum muslimin 14 orang menjadi syahid. Ya. 70 orang musuh mati, ya, terbunuh, 70 ditawan. Jadi tawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat, sementara dari pihak muslim 14 orang menjadi syahid. Ya. Kemudian wa ulqiyat jusasul musyrikin allazina suri'u fi hadhihi al-ghazwah. Jadi pada saat perang itu, jasad orang-orang musyrik yang mati ini dimasukkan fi Qulaib Badrin, sumur kecil, ya, tua, ya, di Badar itu. Wa qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala suffatil bi'r. Terus Rasulullah berdiri nggak jauh dari sumur tempat orang-orang itu dimasukkan, ya, orang-orang kafir Quraisy yang meninggal mati itu, ya, Rasulullah berdiri nggak jauh dari situ. Faja'ala yunadihim bi asma'ihim wa asma'i abaihim. Terus Rasulullah mulai manggil satu-satu. Ya. Dipanggil namanya juga nama bapaknya siapa. Ya fulan wa ya fulan ibnu fulan. Ya fulan wa ya fulan ibnu fulan. Fulan disebutin. Abu Jahal disebut. Umayyah bin Khalaf disebut, ya. Terus Utbah bin Abi Mu'aid disebut. Itu pembesar-pembesar Quraisy itu, ya. Karena pada saat itu Abu Jahal meninggal, Abu Jahal mati, terbunuh, ya. Terus kemudian Abu Jahal kita tahu bagaimana perannya saat menindas kaum muslimin. Kemudian mati juga saat itu Umayyah bin Khalaf, yang dulu nyiksa Bilal bin Rabah itu, ya, Bilal bin Rabah dikubur di dalam pasir di tengah terik panasnya matahari, ya. Itu pernah Al-Fakir sampaikan. Jadi kalau dipendam di pasir itu bukan kayak kita lagi main di pantai terus ditaruh pasir gitu, enggak. Pasir di gurun itu di tengah terik matahari yang menghantarkan panas, gitu. Makanya melepuh badannya Abu Bakar itu, Bilal bin Rabah itu kerjaannya Umayyah bin Khalaf, ya.
Terus kemudian belum cukup sampai di situ, ditindih lagi dengan batu besaran gitu ya. Sehingga Bilal hanya mengucap ahadun ahad, ahadun ahad. Itu la ilaha illallah kalau bahasa lainnya itu. Itu Umayyah bin Khalaf mati juga. Itu ceritanya khusus itu Umayyah bin Khalaf. Ya. Terus juga Uqbah bin Abi Mu'aid, saya tahu Uqbah atau Utbah gitu. Ya. Abu Mu'aid, Uqbah atau Utbah bin Abi Mu'aid. Itu juga tuh, mati itu pembesar Quraisy itu. Yang pernah nyekek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Utbah ini, Uqbah atau Utbah saya lupa. Yang nyekek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terus mukulin Rasul, dibela sama Abu Bakar. Abu Bakar dipukulin sampai pingsan. Nah itu kerjaannya Utbah bin Abi Mu'aid. Ya. Mati semua pembesar-pembesar itu. Maka pada saat dimasukkan ke liang lahat itu, dimasukkan ke dalam sumur tua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam manggilin nama-nama itu. Ya Aba Jahal, ya Umayyah bin Khalaf, ya Utbah bin Abi Mu'aid, ya fulan wa ya fulan ibna fulan, ayasurrukum annakum ata'tumullaha wa rasulah. Kalian sudah mendapatkan kegembiraan belum ketika dikarenakan ketaatan kalian kepada Allah? Jadi Rasulullah lagi nyindir. Kalian udah dapat nikmat belum karena kalian taat sama Allah? Gitu kata Rasulullah. Ya. Fa inna qad wajadna ma wa'adna rabbuna haqqan. Kalau kami sudah mendapatkan kenikmatan yang Allah janjikan kepada kami. Rasulullah ngomong di depan sumur. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Apakah kalian sudah mendapatkan apa yang Tuhan kalian janjikan kepada kalian? Faqala Umar, maka Umar berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma takallama min ajsadin la arwaha laha. Ngomong kok sama orang yang gak punya roh lagi ya Rasul? Ngapain ngomong sama orang mati ya Rasul? Kata Umar. Mereka udah mati, ngapain diajak ngomong? Kalau bahasa kita begitu. Ya. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wa qala Rasulullah, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, ma antum bi asma' lima aqulu minhum. Ya. Tidaklah kalian lebih mendengar perkataanku dari mereka. Jadi bahasa lainnya mereka dengar. Dalam riwayat lain, ya, mereka lebih mendengar dari kalian, walakinnahum lam yujibu, tapi mereka nggak bisa ngejawab, kata Rasulullah. Nanti di sini para ulama mengatakan bahwa orang-orang yang ada di dalam kubur itu bisa mendengar, ya, bisa mendengar orang-orang yang berada di dekat kubur itu. Ya. Nah, jadi berlandaskan dalil ini, belum lagi ada hadis lain bahwa mayit mendengar telapak kaki terakhir sebelum orang-orang itu berlalu dari kuburnya, sama itu. Artinya bisa mendengar. Ya. Maka kalau kita datang ziarah misalnya ke kubur orang tua kita, ucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur, assalamualaikum ya abi misalnya. Itu yang dikubur mendengarkan itu, karena mereka bisa mendengar. Dalam sebagian pendapat aqwal ulama juga begitu. Kalaulah kita datang ke sebuah kubur untuk berziarah, kita mengucapkan salam kepada ahlul kubur secara umum, assalamualaikum ya ahlal kubur. Ada salah satu di antara mereka yang semasa hidupnya pernah berjumpa, walaupun cuma sekali dengan kita, maka mereka mengetahui dari mana mereka mendapatkan salam itu. Ya. Nah, jadi kita ucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur, antum salafun wa nahnu insyaallahu bikum lahiqun. Itu doa kalau kita melewati pekuburan. Kasih ya Allah keselamatan kepada mereka. Dan insya Allah kami akan mengikuti jejak mereka juga. Kan itu kan artinya kan. Ya. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit ya, secara umum saja karena memang Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti tidak membahas secara detail. Ya, dan insya Allah kita akan bahas lagi di pertemuan berikutnya, ya, sir atau hal-hal yang ada kita bisa ambil pelajaran dari kisah perang Badar ini insya Allah. Baik, mungkin itu saja yang dapat Al-Fakir sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Allahu waliyyu taufiq wallahu khairul musta'an. Kita sama-sama tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.